Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Teknologi Informasi, kelompok 2, akan mempresentasikan struktur proyek yang mana merupakan tugas dari mata kuliah Data Warehousing dan Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini kami bertiga, yakni yang pertama Ahmad Lutfi Zikrullah, dan kedua saya Muhammad Fauzi, kemudian teman saya Muhammad Zainul Arifin. Berikut merupakan materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama struktur organisasi, kemudian flowchart, DFD kontak, DFD level 0, DFD level 1 proses proyek, DFD level 1 proses keuangan, DFD level 1 proses arsip dan administrasi, kemudian yang terakhir proses administrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Ini pause. Di sini merupakan gambaran struktur organisasi proyek. Di situ ada pemilik proyek, yang mana pemilik proyek atau owner adalah seorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Kemudian ada manajer proyek. Manajer proyek merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Seorang manajer proyek mempunyai tanggung jawab yang utama memastikan bahwa suatu proyek diterapkan menurut rencana proyek. Kemudian di sini ada bendahara proyek. Bendahara proyek adalah seorang yang bertanggung jawab pada pemimpinan proyek atas peraturan pembiayaan sesuai pada peraturan yang berlaku. Kemudian di sini ada sekretaris proyek. Sekretaris proyek bertugas sebagai pembantu pimpinan atau seorang yang diberi kepercayaan memegang rahasia. Kemudian di sini ada divisi analisis yang tugasnya melakukan analisis sistem yang dibangun, membuat statement of purpose, memodelkan proses bisnis. Dan kemudian ada divisi desain, yang mana divisi desain adalah membuat desain sistem keseluruhan, output, input, proses, database, dan interface. Kemudian ada divisi pemrograman. Divisi pemrograman bertugas untuk membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang ditentukan, berkoordinasi dengan desainer. Kemudian yang terakhir, divisi penguji atau tester. Divisi penguji bertugas untuk merencanakan strategi dan skenario pengujian, melakukan pengujian terhadap program aplikasi yang telah dibuat, membuat dokumentasi tentang hasil pengujian. Dan berikutnya adalah flowchart. Flowchart dari proyek ini dimulai dari mulai ini dari pemilik proyek ngasihkan proyek ini ke manajer. Nah, manajer menentukan rencana proyeknya di mana, alurnya, dan rancangannya. Terus dari manajer dikasihkan ke bendahara untuk mengajukan proposal anggaran. Apabila proposal itu sudah disetujui sama manajer dan pemilik proyek, proyek akan dilanjutkan dan ke divisi analisis dan perancangan sistem. Dari divisi analisis nanti dilanjutkan ke desain. Dari desain langsung dilanjutkan ke pemrograman atau pengkodingan. Dari hasil pengkodingan dan desain nanti dilakukan tester. Nah, dari tester ini apakah proyek tersebut atau program tersebut sudah sesuai permintaan customer atau belum, atau diajukan ke manajer proyek dulu. Apabila baik, maka manajer proyek akan
mempresentasikan ke customer. Sedangkan customer apabila puas atau sesuai dengan harapan customer, maka proyek tersebut akan selesai. Apabila tidak, manajer proyek akan mengevaluasi yang mana yang kurang. Apabila dianalisis atau didesain, nanti diulang mulai desain dan selanjutnya sampai sesuai permintaan dari customer. Begitu gambaran secara umum dari flowchart proyek ini. Selanjutnya DFD konteks. Di DFD konteks ini alur secara umum, alur proyek, alur organisasi proyek ini, di mana manajer proyek menjalankan proyek dan bendahara ini bertugas untuk mengatur anggaran, dan sekretaris mencatat dokumentasi dan arsip proyek. Selanjutnya DFD level 0. Dari DFD level 0 ini, manajer proyek menjalankan proyek, keuangan proyek akan keuangan proyek akan dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab untuk kelangsungan proyek ini, keuangan proyek. Dan di samping itu ada sekretaris ini bagian arsip dan dokumentasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proyek tersebut. Selanjutnya setelah proses proyek, nanti ada sistemasi ini terdiri dari divisi analis, desain, pemrograman, dan tester. Apabila hasil dari sistemasi ini udah sesuai, kembali ke proses dan ke manajer proyek, langsung dilanjutkan ke customer. Terima kasih Akhina Fauzi dan Mas Zainul Arifin yang sudah mempresentasikan terkait dengan manajer proyek ini. DFD level 1 proses proyek. Manajer proyek yaitu memproses proyek ke sistem proyek, lalu dilanjutkan kepada keuangan proyek untuk membuat laporan ke sistem proyek. Setelah itu dilanjutkan kepada arsip dokumen proyek untuk diarsip dan didokumentasikan kepada sistem proyek. Yang kedua, DFD level 1 proses keuangan. Proses proyek ini proses proyek lalu kepada bendahara itu melalui kas proyek, dilanjutkan kepada anggaran. Selanjutnya DFD level 1 proses administrasi dan arsip. DFD ini merupakan proses proyek, dilanjutkan dokumentasi dan arsip, lalu sekretaris mengadministrasikan kepada proses proyek tersebut. DFD level 1 proses sistemasi, yaitu analisis. Analisis ini merupakan pengujian program yang memproses proyek, lalu didesain program tersebut menjadi pemrograman, yaitu coding program. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 02, yang terkait dengan sistem proyek. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen wali kami, Pak Muslim Alamsah dan Pak Anwar. Terima kasih, dan seluruh teman-teman yang selalu mensupport kami.
di dalam membuat manajemen proyek ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.